Kan gini ya Kang Vino, Ya. ini pakai pengandaian aja. Ya. Sebuah perusahaan swasta kita bikin kemudian eh, apa tidak sehat juga seperti PLN, kondisi perekonomiannya segala macam, kan tentu biasanya itu akan berdampak pada karyawan-karyawannya kan. Ya. Artinya barangkali mungkin ada pemotongan gaji atau apa, apalagi kalau skala perusahaannya UMKM gitu. Ya, ya. Kan biasanya kan gitu ya. Ya gimana lagi, ini mohon dimengerti saja gitu kan. Kondisi kita lagi begini. Kalau masih mau kerja dengan saya ya hitungannya sekarang jadi turun nih, jadi begini karena kondisinya yang lagi berat. Nah, kalau sekelas PLN tentu tidak dong. Ya. Artinya gaji para petinggi PLN tetap aja gede kan? Ya. Terus biaya tunjangan dan sebagainya juga tetap saja besar. Nah, ini menurut perhitungan Kang Vino sebagai seorang ekonom, gimana nih cara memperbaiki PLN tuh? Apakah harus seperti UMKM tadi gitu? Kan miris gitu ya kita dengar kemudian misalkan PLN diambang kebangkrutan misal gitu ya, diambang kehancuran, utangnya sangat besar. Tapi kemudian lihat para petingginya, para pejabatnya tenang-tenang saja gitu dengan gaji besar, dengan tunjangan besar dan seterusnya. Ya. Ya, jadi memang gini Kang, kalau perspektif ini apalagi ini kan perusahaan negara ya, BUMN. Segala sesuatunya itu tentu ada mekanismenya, diatur oleh undang-undang dan diawasi. Baik oleh eksekutif ya, dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai atasan langsung dari PLN, atau oleh lembaga pemeriksa yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau misalkan di perusahaan negara atau BUMN, kalau kita bicara mekanisme gitu ya, itu kan terkait dengan kondisi di PLN misalnya, ini kan dalam hal pembayaran utang, apalagi ini kan sifatnya penugasan nih dari pemerintah. Nah, ketika pemerintah melakukan penugasan terhadap PLN, intinya PLN itu kan mendapatkan kompensasi. Nah, pembayaran kompensasinya ini nanti untuk lebih istilahnya itu lebih presisi gitu ya. Biasanya itu ada audit khusus dari BPK, khusus memang menghitung kompensasi, berapa sih nilai kompensasi yang memang ideal atau layak dibayarkan oleh pemerintah kepada PLN. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mengacu ke sana, ya kita tinggal ini saja. Sebenarnya kita dalam tanda kutip ya berharap bahwa proses pembayaran kompensasi yang berdasar penugasan pemerintah itu tadi dijalankan atau dibayarkan secara proporsional. Artinya memang itu akan membantu keuangan PLN secara menyeluruh gitu. Karena kan sekali lagi yang dilakukan PLN ini aktivitas bisnisnya sebenarnya lebih kepada penugasan. Jadi dalam artian gini, PLN ngutang karena ditugasi oleh pemerintah dan PLN tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun infrastrukturnya gitu ya. Oke, berarti utang PLN tentu salah satu sebabnya adalah penugasan pemerintah. Gara-gara pemerintah lah gitu ya. Dalam sudut pandang ekonomi tentu dengan utang 500 triliun ini, apa yang mesti dilakukan oleh PLN gitu ya? Idealnya itu biasanya kita ya restrukturisasi. Tapi kan ini kayaknya nggak mungkin karena memang ini utangnya sifatnya masih produktif gitu lah ya. Utang produktif. Ya, bukan utang yang istilahnya cuma mengendap nggak jalan gitu. Jadi istilahnya PLN ini sebenarnya masih punya kemampuan buat bayar utang. Cuman mungkin cash flow-nya ya agak harus didorong gitulah. Ya dapatnya dari mana? Ya pendorongnya itu ya dari pembayaran kompensasi. Nah, yang paling memungkinkan dalam konteks PLN ini ya memang istilahnya dari manajemen PLN gitu ya. Karena ini utangnya itu terutama utang dari pasar uang ya, dari kreditur asing gitu. Mau nggak mau harus ya dalam tanda kutip melakukan lobby. Karena nggak mungkin istilahnya kayak gini itu nggak bisa pakai metode-metode yang ada di textbook bahwa
harus gimana meningkatkan gitu. produktivitas, Ya, mengefisiensikan sudah. pengeluaran Iya. itu. PLN itu di masa pandemi itu ya produktif sekali gitu. Iya. Mana ada perusahaan yang nggak seproduktif PLN atau Telkom gitu kan? Semuanya membutuhkan listrik. Iya, nggak mungkin nggak. Makanya yang paling ini ya memang yang diuji gitu ya, masalah manajerial dari si manajemennya ini sendiri. Sanggup nggak mereka istilahnya menurunkan cost of fund lah. Jadi biaya dari si pendanaannya itu agak diturunin sehingga ini akan membuat arus kas dari PLN ini lebih lancar, lebih sehat gitu. Ada data nggak yang menunjukkan bahwa misalkan manajeria PLN sudah berhasil menekan biaya-biaya yang sebelumnya? Kalau ini saya memang baru research lah, searching di internet itu. Memang ada beberapa pernyataan di media bahwa memang perusahaan beberapa petinggi PLN itu berusaha untuk mencari alternatif pembiayaan dari sejumlah sumber. Nah, terutama itu dari internasional sebenarnya, karena memang yang paling liquid kan itu. Nah, tapi kan memang ini nanti kesannya jadi kayak gali lubang tutup lubang. Ya. Kita mau bayar utang ke kreditur lama tapi cari kreditur baru gitu. Itu yang selama ini dilakukan oleh PLN. Kalau yang lagi saya coba cari ya selama beberapa hari ke belakang, sepertinya arahnya ke sana. Oke. Karena ini kan istilahnya yang paling memungkinkan memang, yang jangka pendek lah, jangka pendeknya seperti paling itu. realistis gitu ya. Realistis, jangka pendek. Tapi faktanya ketika itu dilakukan maka itu yang disebut dengan pola gali lubang tutup lubang. Ya, dikhawatirkan seperti itu.